Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Atonement. Atonement merupakan film romantis yang berlatar di Perang Dunia Kedua. Film ini dibintangi oleh banyak aktor terkenal seperti James McAvoy dan juga Benedict Cumberbatch. Film ini mendapat rating 7,8 di IMDb. Oke, tanpa spoiler terlebih dahulu, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Closed doors, I'm a fool for your love. Film dibuka pada tahun 1935. Kemudian kita akan diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Briony Tellis yang sedang mengetik novel karangannya. Briony sendiri berasal dari orang kaya dan terpandang. Setelah itu, Briony lalu berlatih memainkan drama yang dibuatnya bersama sepupunya yang bernama Lola dan si kembar Simpson. Dari balik jendela, Briony tak sengaja melihat kakaknya yang bernama Cecilia, dia basah kuyup, keluar dari kolam. Tepat di depannya ada Robbie Turner. Robbie sendiri merupakan anak seorang pekerja di rumah mereka. Briony berpikir kalau Robbie sudah berbuat sesuatu yang mesum kepada kakaknya. Setidaknya itulah hal yang terlintas di pikirannya. Muak dan cemburu itulah yang dirasakan Briony, mengingat dia juga diam-diam menaruh perasaan kepada Robbie walau usia mereka terpaut jauh. Dia sebenarnya mengetahui kalau kakaknya memiliki hubungan yang spesial dengan Robbie. Namun apa yang dilihatnya tidak seperti kenyataannya. Kita akan diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi dari sudut pandang Robbie dan Cecilia. Saat itu Robbie dan Cecilia sedang berada di kolam. Cecilia hendak mengisi air pada vas bunga kesayangannya. Namun karena ketidaksengajaan Robbie merusak vas bunga itu dan pecahannya masuk ke dalam kolam. Cecilia lalu masuk ke dalam kolam tersebut untuk mengambil pecahannya. Karena kejadian itu Cecilia sangat marah kepada Robbie. Suatu hari Leon pulang ke rumah. Dia adalah anak sulung dari keluarga Tellis. Leon juga membawa temannya yang bernama Paul Marshall. Paul sendiri merupakan seorang pengusaha coklat yang sukses. Mereka kemudian merencanakan makan-makan pada malam harinya. Leon juga mengundang Robbie, sedangkan Cecilia masih terlihat kesal karena kejadian sebelumnya. Paul melihat si kembar Simpson sedang bertengkar karena meminta pulang. Lalu Paul datang dan menenangkan mereka berdua dan memberikan sedikit coklat. Lola terlihat sedikit kagum kepada Paul. Di tempat lain, Robbie berusaha mengetik surat permintaan maafnya kepada Cecilia. Dia mengulanginya sampai banyak surat yang sudah dibuatnya. Dia bahkan mencoba mengetik dengan kata asal-asalan yang terkesan vulgar. Setelah itu, dia kemudian bersiap-siap menghadiri makan malam di keluarga Cecilia. Saat di perjalanan menuju ke rumah Cecilia, Robbie melihat Briony yang sedang bermain di rerumputan. Robbie kemudian memanggilnya dan meminta tolong memberikan suratnya untuk Cecilia. Setelah menerima surat itu, Briony langsung berlari pulang. Dan sesaat kemudian Robbie tersadar kalau dia membawa surat yang salah, di mana surat yang diberikan pada Briony berisi kata-kata yang sangat vulgar, sedangkan yang sebenarnya tertinggal di rumahnya. Sesampainya di rumah, Briony langsung membuka surat tersebut. Dia kemudian hanya bisa terdiam melihat kata-kata yang sangat mesum di surat tersebut. Lalu Briony memberikan suratnya kepada Cecilia. Setelah itu, Briony menceritakan isi surat itu kepada Lola. Dan dengan polosnya mereka menyimpulkan kalau Robbie adalah seseorang yang mesum. Di sisi lain, Robbie sudah tiba di rumah mereka. Sesaat kemudian lonceng makan malam berbunyi. Briony lalu turun ke bawah untuk bersiap-siap. Saat turun dari tangga, dia melihat anting Cecilia jatuh. Dia lalu pelan-pelan berjalan menuju ruang perpustakaan. Dan benar saja, dia melihat Robbie dan Cecilia yang sedang berciuman. Dia berpikir kalau Robbie kembali melakukan sesuatu yang mesum kepada Cecilia. Tapi apa yang dipikirnya tidak sesuai dengan kenyataannya yang terjadi. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan Briony tanpa sepatah kata pun. Makan malam pun tiba. Terlihat mereka sedikit berdebat di meja makan. Nyonya Tellis lalu menghukum Briony untuk masuk di dalam kamarnya.
Saat di dalam kamar, Briony melihat surat dari si kembar Simpson. Di surat itu tertulis kalau mereka sudah pergi pulang sendiri. Melihat itu, Briony lalu melaporkan kepada ibunya. Mereka kemudian berpencar untuk mencari si kembar Simpson. Briony juga ikut mencarinya. Saat Briony sampai di danau dekat rumahnya, di tempat itu dia melihat Lola diperkosa oleh seorang pria. Namun pria itu langsung kabur saat Briony melihatnya. Briony lalu mendatangi Lola dan bertanya siapa pria itu. Briony juga mengatakan kalau dia juga melihat pria itu. Lalu Lola hanya terdiam saja. Kemudian Briony juga mengatakan, apakah itu Robbie? Lola hanya mengiyakannya. Lola lalu dibawa pulang dan Briony melapor kepada ibunya. Sesaat kemudian polisi lalu dipanggil ke rumah mereka. Kemudian satu persatu diinterogasi. Briony dengan pastinya mengatakan kepada polisi bahwa Robbie lah pelakunya. Sedangkan Robbie sendiri belum pulang dari pencariannya. Briony lalu masuk ke kamar Cecilia dan mencari surat mesum dari Robbie sebelumnya. Saat sudah menemukannya, dia lalu memberikan kepada ibunya. Beberapa saat kemudian, Robbie datang dengan membawa si kembar Simpson. Robbie sangat kebingungan melihat ada banyak polisi. Dan sesaat kemudian dia ditangkap dan dibawa pergi. Cecilia tak bisa berbuat apa-apa melihat semua itu. Terlihat ibu Robbie sangat marah ketika anaknya dibawa pergi. Sedangkan Briony hanya bisa melihat dari balik jendela kamarnya. Kemudian scene berpindah pada 4 tahun kemudian, yang dimana Perang Dunia Kedua sudah meletus. Robbie sendiri sudah keluar dari penjara dengan jaminan harus menjadi seorang prajurit. Robbie lantas pergi menemui Cecilia yang sudah 4 tahun tidak menemuinya. Cecilia sendiri bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Dia sudah memutuskan hubungan dengan keluarganya semenjak Robbie di penjara. Tapi pertemuan mereka sangatlah singkat. Karena Cecilia akan kembali bekerja, begitu juga Robbie yang akan berangkat ke Prancis. Sebelum berpisah, Cecilia memberikan Robbie sebuah foto sebagai pengingat untuk pulang. Scene kemudian berpindah. Terlihat Robbie dan teman-temannya sampai di sebuah perkebunan. Dan betapa pilu hatinya melihat banyak gadis muda yang dibantai dan dibiarkan begitu saja. Di saat itu dia kemudian teringat suatu kejadian di mana dirinya dan Briony sedang berada di tepi danau. Briony yang begitu polos ingin mendapatkan perhatian dari Robbie. Dia lalu menceburkan dirinya ke dalam danau. Robbie yang panik langsung menyelamatkannya. Dia sangat marah karena hal bodoh yang dilakukan Briony. Kembali lagi kepada Robbie. Dia dan kedua temannya kembali melanjutkan perjalanannya. Terlihat bagaimana hancurnya seluruh kota tanpa mengisahkan apapun. Hingga kemudian sampailah mereka di pantai Dunkirk. Terlihat bagaimana ratusan ribu tentara yang menunggu evakuasi pulang. Ini adalah salah satu momen terpenting pada Perang Dunia Kedua. Para tentara terlihat pasrah akan nasib mereka. Mereka hanya bisa menunggu kapan mereka akan dibawa pulang. Dia dan kedua temannya pergi mencari air, tapi menemukan air di tempat itu bukanlah hal yang mudah. Terlihat juga Robbie yang kian hari makin melemah. Di malam harinya mereka kemudian beristirahat untuk tidur di sebuah bangker prajurit. Di tempat itu Robbie hanya bisa memandangi foto yang diberikan Cecilia kepadanya. Robbie meminta kepada temannya membangunkannya saat evakuasi sudah datang. Kemudian scene berpindah di rumah sakit, yang dimana Briony sudah menjadi seorang perawat di rumah sakit itu. Di malam harinya saat selesai bekerja, Briony masih melanjutkan hobinya, yaitu mengarang cerita. Dia juga beberapa kali menuliskan surat kepada Cecilia yang sudah sangat lama tak ditemuinya. Briony juga meminta untuk bertemu, tapi Cecilia tak kunjung membalas suratnya. Suatu ketika, rumah sakit mereka kedatangan tentara yang terluka, yang sudah dipulangkan. Cecilia lalu mencari Robbie dan berharap ada Robbie di antara tentara itu. Namun kenyataannya dia sama sekali tidak melihat Robbie. Beberapa waktu kemudian, berita mengabarkan kalau peristiwa Dunkirk sudah terjadi. Ratusan ribu tentara sudah berhasil dievakuasi dan dipulangkan, di mana Robbie juga sebelumnya berada di tempat itu untuk menunggu dievakuasi. Briony juga melihat berita kalau pengusaha coklat yang sukses, yaitu Paul Marshall, sudah bertunangan dengan Lola, yang tak lain adalah sepupunya sendiri, yang sudah kita lihat tadi di awal film.
Briony lalu mendatangi pernikahan Paul dan Lola, dan di sini kita akan diperlihatkan kebenaran dari kebohongan Briony. Ternyata Paul Marshall adalah orang yang memperkosa Lola. Briony sebenarnya melihat dengan persis, tapi karena kecemburuan dan kemarahannya pada Robbie, dia lalu menuduh Robbie yang melakukannya. Briony tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Lola akhirnya menikah dengan Paul. Dia juga tidak tahu kalau Paul dan Lola ternyata saling menyukai. Setelah mendapatkan alamat Cecilia dari rumah sakit, Briony lalu mendatangi di mana Cecilia tinggal. Briony mengatakan pada Cecilia kalau dia akan membersihkan nama Robbie pada orang tua mereka di pengadilan. Tapi Cecilia masih sangat marah kepada Briony. Dia juga sebenarnya sudah tahu kalau Briony berbohong. Di saat mereka berdebat, Robbie tiba-tiba keluar dari dalam kamar. Dia ternyata sudah pulang. Robbie sangat marah dan melampiaskan semua kepada Briony. Beruntungnya Cecilia bisa menenangkannya. Robbie lalu meminta Briony untuk membersihkan namanya kepada orang tuanya. Dia juga menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Lalu Briony memberitahukan kepada mereka kalau pelakunya adalah Paul Marshall. Mendengar hal itu, Robbie dan Cecilia tidak bisa berkata apa-apa. Mereka sadar betul tak akan bisa melawannya di pengadilan, karena Paul sangat dekat dengan pemerintahan. Robbie lantas menyuruh Briony melakukan apa saja yang bisa dilakukannya. Briony kemudian pergi meninggalkan mereka. Scene kemudian berganti pada tahun 2007. Terlihat Briony yang tua dan sudah menjadi seorang pengarang novel terkenal. Dia sedang diinterview tentang novel terakhirnya yang berjudul Atonement, di mana novel itu berisi semua perjalanan kisah cinta antara Robbie dan Cecilia dan juga keluarganya. Seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, Briony lalu memberitahukan fakta yang sangat mengejutkan. Dan di sini plot twist terjadi, di mana kenyataannya bahkan dia tidak pernah bertemu dengan Cecilia untuk meminta maaf. Bahkan pengakuannya kepada Cecilia hanyalah imajinasinya. Dan tentu saja semua itu tidak akan bisa terjadi karena Robbie sebenarnya sudah meninggal di pantai Dunkirk sebelum dia berhasil dievakuasi. Dan Briony juga tidak pernah berbaikan dengan Cecilia karena Cecilia juga sudah meninggal beberapa waktu setelah Robbie meninggal, di mana bom menghancurkan ruang bawah tanah dan pipa air yang membuat tempat perlindungan Cecilia hancur. Jadi sebelumnya yang kita lihat mulai Cecilia dan Robbie berpisah hanyalah imajinasi Briony. Karena rasa bersalahnya, Briony lalu membuat Robbie dan Cecilia berbahagia walaupun di dalam imajinasinya. Karena faktanya Briony adalah orang yang sudah memisahkan mereka berdua. Dan di akhir film kita akan melihat Robbie dan Cecilia yang menghabiskan waktu bersama di sebuah pantai. Dan film pun selesai. Oke, gimana teman-teman, plot twistnya bikin mewek kan? Film ini sangat bagus dan tidak heran bisa mendapatkan banyak nominasi di ajang Oscar tahun 2008. Oke, sekian dulu dari Mimin dan sampai jumpa.